Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada hadirin yang telah hadir. Kepada yang terhormat, Ibu Cahyani SE MSI AK, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Subang Unisbank Semarang, dan sekaligus sebagai pemateri pada sosialisasi pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, seluruh mahasiswa dan mahasiswi program studi S1 Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Subang Unisbank Semarang yang telah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara sosialisasi magang program studi S1 Akuntansi Angkatan 2019 dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan saya Ivana Zikriyah selaku MC pada acara sosialisasi magang program studi S1 Akuntansi Angkatan 2019. Sebelum memasuki acara, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Cahyani Nuswandari, SE MSI AK, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Subang Unisbank Semarang. Kepada Ibu Cahyani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada mahasiswa S1 Akuntansi yang sudah bergabung di room ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari beberapa teman Mbak Anis ya, waktu itu Mbak Anis dan Mbak Nabila yang datang terkait dengan bagaimana penjelasan mengenai magang begitu. Jadi memang beberapa itu kemudian sudah melakukan komunikasi secara pribadi begitu ya, maksudnya WA melakukan atau mengirimkan WA kepada saya menanyakan terkait dengan magang. Nah, karena kemudian satu persatu yang menanyakan, maka dengan dibantu oleh Mbak Anis dan Mbak Nabila dan mungkin juga teman-teman yang lain ya yang terlibat dalam penyiapan untuk kegiatan pagi ini, maka saya minta untuk dibuatkan acara ini agar tidak menjawab satu persatu, begitu, tidak menjawab satu persatu dari yang kemungkinan menjadi pertanyaannya adalah pertanyaan relatif sama ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain di akuntansi. Jadi memang inisiatifnya itu dari S1 Akuntansi. Kemarin ada tanya itu yang bagaimana dengan mahasiswa manajemen, mungkin akan dikelola tersendiri oleh Kaprodi manajemennya karena relatif sama ya, beberapa mahasiswa juga menanyakan hal yang terkait dengan magang. Nah, tetapi kalau dibarengkan itu saya tidak begitu paham karakteristik yang ada di dalam manajemen secara detailnya, sehingga dilakukan tersendiri, dikelompokkan S1 akuntansi tersendiri, meskipun mungkin ada hal-hal yang relatif umum gitu ya, masih relatif sama yang kemudian diterapkan di S1 akuntansi maupun di S1 manajemen. Nah, untuk yang magang dengan model yang 2 SKS di sini, ini terakhir berlaku adalah untuk angkatan 2019 ya, angkatan 2019. Jadi untuk yang angkatan 2020 dan selanjutnya itu didesain terkait dengan MBKM ya, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga itu ada model yang berbeda. Ada model yang berbeda. Nah, Bu Cahyani itu kalau disuruh untuk terlalu formal enggak ya, biasanya juga langsung aja
Bu Cahyani yang menyampaikan tidak ada acara yang terlalu diformalkan, jadi juga dalam menyampaikan juga relatif santai ya saudara. Baik, saya akan menyampaikan di sini untuk sebetulnya di dalam acaranya itu menyebutkan bahwa acaranya adalah sosialisasi magang, tetapi sekalian meskipun memang tidak terlalu banyak, paling hanya 1 slide yang berkaitan dengan skripsi gitu ya. Sekaligus Bu Cahyani juga akan menyampaikan terkait dengan skripsi. Izin share screen dulu. Jadi hari ini sosialisasi skripsi dan magang. Mulai dari yang simpel dulu, yaitu skripsi, karena secara prosedurnya dalam hal pengajuan dan lain-lainnya itu tidak banyak, karena hanya diminta untuk mengajukan judul saja yang kemudian dikirimkan ke alamat email gitu ya. Nah, ini pertama kita lihat untuk yang skripsi terlebih dahulu. Jadi persyaratannya yang pertama adalah telah menempuh 110 SKS. Syarat yang kedua, mata kuliah metodologi penelitian minimal B, kemudian tidak ada nilai E dan D, tidak ada nilai D dan E, mengisi formulir skripsi yang didownload dari situs pop.unisbank.ac.id dengan pilihan baru atau perpanjang. Jadi dalam hal ini kenapa kok ada pilihan baru atau perpanjang? Karena kalau saudara di sini kan angkatan 2019 relatif yang baru, berarti yang dipilih begitu ya. Yang dipilih adalah yang baru. Sedangkan yang perpanjangan itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang sudah mengambil skripsi pada semester sebelumnya tetapi masih belum selesai. Ya. Kemudian yang kelima, form yang telah diisi dikirim ke email feb@edu.unisbank.ac.id, dilampiri dengan scan transkrip nilai terbaru. Jadi kenapa dilampiri? Karena untuk dilihat, dilakukan pengecekan untuk poin nomor 1, poin nomor 2, dan poin nomor 3. Ya, kemudian IPK di atas 2,75. Sangat jarang mahasiswa di Unisbank kita itu IPK-nya di bawah 2,75, bahkan sebagian besar mungkin hampir 90% itu ya 95 bahkan ya, atau mungkin juga 97 atau 8 gitu kalau berani kita melihat data, seperti melihat data, tetapi kalau melihat itu kebanyakan sudah di atas 3,00. Jadi kriteria yang atau persyaratan yang keenam relatif kebanyakan itu sudah pada lolos. Tetapi untuk mendeteksi mana yang masih nilai minimalnya B untuk metodologi, itu maka bisa dilihat dari transkrip nilai. Nah, kemudian kita mulai pada yang magang. Jadi yang skripsi tadi seperti yang saya katakan hanya 1 slide saja. Nah, untuk yang magang sebetulnya hampir mirip-mirip persyaratannya dengan yang ada di skripsi. Ya, yang berbeda adalah tidak ada mata kuliah metodologi. Dan 1 itu telah menempuh 108. Maka kalau saya ditanya biar gampang untuk mengcover skripsi dan magang, maka saya sebutkan di angka yang 110 SKS. Kalau magang sebetulnya 108, lebih detailnya di situ. Kemudian IPK di atas 2,75, tidak ada nilai D dan E, mengajukan proposal magang. Dan yang kelima di sini ya seharusnya, kelima melampirkan transkrip nilai terbaru. Nah, jadi di sini diminta untuk melampirkan transkrip nilai terbaru, saudara sudah bisa melakukannya karena sudah KHS gitu ya. Nah, saya kurang tahu, saya belum melakukan pengecekan apakah semua dosen itu sudah menginput nilainya ataukah dari mata kuliah yang saudara ambil selama semester 6 kemarin itu sudah tampil semua atau belum nilainya gitu ya. Nanti dilakukan pengecekan lagi dari masing-masing smart kampus saudara apakah nilainya itu sudah keluar semua gitu ya.
Kemudian berikutnya terkait dengan pengajuan proposal magang. Tata cara pengajuan proposal magang, 1, membuat proposal secara individu sesuai dengan template dengan materi pembahasan yang relevan berkaitan dengan bidang akuntansi. Nah, karena di sini saudara itu adalah mahasiswa prodi akuntansi, itu maka tentunya akan sesuai relevan gitu ya yang terkait dengan bidang akuntansi. Kalau mahasiswa yang manajemen ya yang menjadi materi pembahasan yang mau dicari tahu yang di tempat magangnya atau objek magangnya ya dikaitkan dengan yang kemanajemenan. Kalau akuntansi ya dengan akuntansi. Nah, kalau kita perhatikan itu, kalau saudara juga sudah mengalami proses pembelajarannya, mulai dari semester 1 sampai semester 6, itu sebetulnya di dalam akuntansi itu ada 3 rel. Ada 3 rel kalau kita menganalogkan dengan rel kereta api begitu ya, bahwa ada 3 rel yang masing-masing atau 1 rel yang kemudian gerbongnya itu beda-beda gitu ya, gerbongnya beda-beda gitu. Jadi ada relnya itu ya katakanlah 3 rel sih sebetulnya ya, cenderung 3 rel. Jadi rel pertama itu adalah untuk yang akuntansi keuangan, mulai dari akuntansi pengantar 1, pengantar 2, kemudian menengah 1, menengah 2 sampai lanjutan. Itu sampai praktikum sistem informasi akuntansi gitu ya, teori akuntansi itu dalam 1 rel yang sama, gerbong-gerbongnya itu mulai pengantar 1, pengantar 2 dan seterusnya. Yang kedua adalah perpajakan. Ya, perpajakan. Di rel perpajakan itu ada gerbong-gerbongnya apa saja, dari perpajakan 1, perpajakan 2, kemudian ada akuntansi pajak, ada perencanaan pajak, ada praktikum pajak. Dan yang ketiga gerbongnya adalah di audit. Mulai dari pengauditan 1, pengauditan 2, kemudian ada praktikum audit, audit manajemen, audit investigasi, audit bank begitu ya. Jadi ada 3 rel itu. Sementara yang lainnya itu relatif tingkat prosentasenya itu kecil, ya tingkat prosentasenya kecil. Karena sebetulnya secara profilnya itu kita tidak terlalu menyiapkan mahasiswa itu berada di misalnya kayak pemerintahan begitu ya, tetapi secara di perusahaan yang secara umum karena kan lebih banyak tempat untuk kemudian kita mahasiswa kita itu melamar di perusahaan-perusahaan gitu. Meskipun sebetulnya kalau secara karakteristik maksud saya diri dalam hal penerapan di dalam pencatatan kalau kita kaitkan dengan keakuntansian dan dengan pajaknya itu hampir sama. Tetapi kalau sudah dengan pajak ya tentu berbeda karena kalau dari pemerintah itu kan kecenderungannya dari sisi fiskusnya bukan dari wajib pajaknya. Sementara di dalam pembelajaran yang sudah kita lalui itu lebih menitik beratkan pada sisi wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, gitu ya. Jadi untuk objek untuk magangnya, menurut saya tentunya adalah pada perusahaan-perusahaan yang profit oriented, gitu ya, yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Di samping ada tujuan yang lainnya. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, proposal dijilid dengan cover plastik warna putih. Nah, sebetulnya saudara di kesepakatan kalau kebetulan apa tidak kebetulan ya tidak kebetulan karena saya memang ditunjuk gitu ya kebetulan atau enggak ditunjuk menjadi kaprodi pada kaprodi di periode sebelumnya itu ada kesepakatan dengan antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa maksudnya bukan dengan mahasiswa ya maaf antara kaprodi akuntansi dengan kaprodi manajemen. Kaprodi manajemen memilih covernya itu berwarna biru. Nah, kalau akuntansi itu biasanya berwarna merah. Akuntansi itu cenderung kemudian berwarna merah untuk mapnya, kemudian cover untuk misalnya laporan skripsi, laporan magang itu warnanya merah.
Nah, tapi untuk mempermudah saya melihat gitu ya, biar lebih gampang, karena warna merah itu relatif yang ketika dikumpulkan itu tidak langsung eye catching, kelihatan judulnya dan seterusnya. Sehingga saya menetapkan untuk cover plastiknya itu berwarna putih, biar lebih cepat, biar lebih gampang, karena saya harus membaca kurang lebih 200 proposal. Kemudian yang ketiga, proposal telah ditandatangani oleh mahasiswa yang mengajukan. Nah, jadi kadang-kadang itu mahasiswa itu tidak percaya diri, kurang pede gitu ya, untuk menandatangani, atau merasa pekewuh kalau tanda tangan dulu sementara Bu Cahyani belum tanda tangan, misalnya begitu. Nah, ini justru yang kurang betul atau malah justru tidak tepat gitu ya, karena yang bersangkutan atau mahasiswa itu harus menandatangani untuk proposalnya, barulah saya kemudian mau menandatangani karena saudara sudah menandatanganinya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk ditandatangani terlebih dahulu sebelum saudara ajukan atau sebelum saudara kumpulkan. Yang keempat, proposal dititipkan di BAK Kendeng pada jam kerja dari pukul 9 sampai pukul 15. Nah, bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang berada di luar kota gitu ya, berada di luar kota? Gak susah ya ini ya. Nah, ini maka bagaimana caranya? Mungkin minta tolong kepada teman-teman yang ada di Semarang untuk mengumpulkan proposalnya gitu. Mengumpulkan proposalnya ke BAK ya. Bagaimana dengan tanda tangannya? Mungkin bisa pakai scan begitu ya, atau bagaimana, biasanya anak muda itu sangat pintar dalam hal teknologi. Kemudian yang kelima, pengajuan proposal dilakukan setelah KHS untuk memenuhi transkrip nilai. Ini tentu sudah, ini karena biasanya itu ini sebetulnya untuk menjawab yang poin nomor 5 itu, untuk menjawab teman-teman mahasiswa yang jauh-jauh hari atau kemarin-kemarin, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu begitu ya, sudah menanyakan terkait dengan magang, bagaimana Bu magang, bagaimana, maka biasanya saya jawab setelah KHS. Karena ada aturan 108 SKS. Kalau saudara melakukan pengeprintan transkrip nilai ya, untuk minta di print transkrip nilainya sebelum KHS, tentunya tidak memenuhi 108 SKS. Keenam, melampirkan transkrip nilai dalam rangka untuk melakukan pengecekan apakah ada nilai D dan E yang masih di situ, kemudian apakah sudah 108 SKS. 7, proposal diambil kembali di BAK berselang 2 sampai dengan 3 hari setelah pengumpulan. Jadi dari pengumpulan 1 hari itu, saya akan mengupayakan untuk melakukan pengecekan berkaitan dengan proposal yang saya ajukan. Nah, sudah saya share untuk template-nya ke Mbak Anis gitu ya, Mbak. Nah, dalam hal ini kenapa kok dilakukan pengecekan yang agak lumayan, maksud saya di sini agak rigid gitu ya. Kenapa? Karena proposal yang akan diajukan itu, yang saudara ajukan itu akan keluar. Akan keluar berarti kan secara tata tulisnya kadang-kadang itu masih kurang rapi ya. Jadi biar tidak memalukan, layaklah dibaca oleh pihak eksternal atau pihak luar ya, berkaitan dengan tata bahasanya, tata tulisnya gitu ya. Kadang-kadang tipe, kadang kan sudah ada dari contoh yang di kakak-kakak sebelumnya, kemudian saudara menggunakan itu, kadang itu ada yang kelewatan untuk diganti, misalnya objeknya yang berbeda atau materi pembahasannya yang berbeda, kemudian saudara belum melakukan adjust, maksud saya di sini menyesuaikan sesuai dengan yang akan saudara lakukan sekarang, tetapi masih ada yang sama dengan copy paste-nya itu masih belum disesuaikan dengan kondisi saudara, sehingga masih nama dari objek yang di mahasiswa yang menjadi contoh ya, contoh untuk proposal saudara. Nah, ini hal-hal seperti itu kan relatif agak memalukan kalau kemudian sampai ke pihak eksternal. Nah, sebetulnya harusnya saudara sudah melakukan pencermatan sendiri gitu ya sebelum diajukan, agar bisa
saya koreksinya juga cepat, sudah relatif rapi, dan saya biasanya hanya screening memang melihat pada bagian-bagian tertentu saja yang kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada di pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Oke, tempat objek magangnya ya, mahasiswa telah melakukan komunikasi secara informal di calon tempat magang. Kemudian objek magang sebaiknya yang terkait dengan materi kuliah yang mendominan di S1 akuntansi. Ya. Jadi karena tadi saya sampaikan ada rel pajak, ada rel akuntansi keuangan, ada rel auditing, maka yang relevan adalah pada perusahaan yang profit oriented, ya. Profit oriented perusahaan swasta tentunya dalam hal ini ya, entah itu bergerak di bidang perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. BUMN, BUMD boleh meskipun itu pemerintahan, tetapi kan memang BUMN, BUMD itu menghasilkan produk atau memberikan jasa yang kemudian ada melakukan penjualan, misalnya PDAM, PLN, itu masih diperkenankan. Kemudian kantor akuntan publik, nah ini sangat disarankan sebetulnya, saudara bisa magang di KAP, ya, di KAP. Tetapi memang kalau bulan-bulan sekarang ini, yaitu bulan ini sudah nanti kan masuknya di bulan September, Agustus September ya, September Oktober lah begitu ya, itu maka sebetulnya bukan big season gitu ya, cocoknya itu kalau di kantor akuntan memang magangnya itu di bulan Januari, Februari ya. Coba untuk berikutnya, untuk yang angkatan berikutnya itu bisa dipikirkan terkait jika kemudian mahasiswa itu pengen di kantor akuntan pada saat memang kantor akuntan itu membutuhkan tenaga untuk membantu dalam proses pengauditan yang saudara sudah mempelajari mengenai pengauditan itu ya, dari pengauditan 1, pengauditan 2, mereka itu bekerjanya kan di bulan Desember, Januari, Februari karena ada pelaporan pajak yang paling lambat tanggal 30 April, demikian juga pelaporan di laporan keuangannya juga paling lambatnya tanggal 30 April. Dan itu kalau perusahaan yang besar yang terdaftar di bursa harus sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian bisa juga di konsultan pajak, karena tadi ada rel pajaknya, bisa juga di KJA. KJA itu adalah kantor jasa akuntansi. Kalau di kantor akuntan publik itu memang terkait dengan melakukan audit atas laporan keuangan, sedangkan di KJA itu cenderung pada sebagai konsultan di akuntansi gitu. Ya. Yang kemudian bagaimana bisa menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 3, satu tempat magang yang sama maksimal 5 mahasiswa dengan materi pembahasan yang berbeda. Nah, jadi untuk yang poin nomor 3 di sini, itu saudara misalnya berada di satu tempat magang, katakanlah misalnya di kemarin itu ada Mbak Gina gabung nggak ya di sini? Mbak Gina itu di United Tractor. Nah, kalau misalnya di United Tractor di situ, boleh yang berada di situ itu cuma 5 orang. 5 orang itu maksimal. Kenapa? Karena masing-masing itu harus bahas sendiri-sendiri. Mau tentang apa, biar berbeda-beda gitu. Tidak boleh sama. Materi pembahasannya satu tim itu dalam satu perusahaan itu tidak boleh sama. Nah, mungkin ada yang meninjau dari sisi pajaknya, ada yang meninjau dari sisi akuntansinya. Akuntansi kan juga banyak sekali, bisa mau tentang persediaannya, aset tetapnya, atau bagaimana berkaitan misalnya dengan penggunaan sistem akuntansinya. Maksudnya di sini dengan aplikasi komputer yang mereka gunakan, contohnya begitu. Kalau dari perpajakannya kebanyakan kalau sudah sangat mentok itu berkaitannya dengan PPh pasal 21. Tetapi bisa juga sebetulnya dieksplorasi tentang hal yang lain, misalnya PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Gitu. Nah, proposal yang misalnya itu adalah ada di satu tempat, misalnya ada 3 orang di satu tempat itu, maka tetap masing-masing harus membuat proposal satu persatu dengan materi pembahasan yang berbeda-beda tadi sendiri-sendiri.
Nah, kemudian kalau misalnya perusahaan mintanya cukup satu proposal, maka bagaimana saudara bisa menggabungkan ketiga-tiganya itu, gitu ya. Mau digabungkan seperti apa? Kemudian juga kalau sudah di ACC dari masing-masing individu itu, saya hanya screening juga untuk melihat seperti apa kalau proposalnya itu digabungkan, dan kemudian saudara berarti bertiga-tiga mungkin ya menandatangani semua, atau yang mewakili siapa bergantung kepada perusahaannya itu maunya bagaimana, ikut saja. Tetapi secara administrasi yang ada di dalam kampus itu harus dibuatkan satu mahasiswa satu proposal. Oke, begitu untuk pemaparannya. Sekarang saya akan menunjukkan terkait dengan template dari proposalnya. Nah, tentu yang paling depan itu ada cover gitu ya, ada cover untuk proposalnya, kemudian di halaman pertama adalah halaman persetujuan proposal magang. Ini meliputi nama, NIM, prodi, fakultas, alamat, materi pembahasan. Ini biasanya saya akan dari halaman persetujuan, saya akan lebih cenderung melihat pada materi pembahasan yang saudara masukkan itu apa. Nah, materi pembahasan itu tidak berupa kayak judul gitu ya, bukan dalam bentuk judul. Tetapi tentang apa? Apakah PPh pasal 23 dan 22 dan 23 misalnya. Kemudian persediaan, kemudian misalnya aset tetap, sewa, dan seterusnya. Itu hanya menunjukkan materinya mau yang dieksplorasi di perusahaan tersebut itu apa. Gitu. Kemudian tempat pelaksanaan berarti objek magangnya, tanggal pelaksanaannya itu mau bulan apa dengan bulan sampai dengan bulan apa, dan minimal 1 bulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saudara berarti harus melakukan komunikasi secara informal dulu. Ya, bagaimana kalau kemudian perusahaan itu tidak memperkenankan untuk saudara itu eksplorasi tentang keuangan. Kalau laporan keuangan tentu tidak mungkin ya. Kalau perusahaan, karena di sekitar kita ini kan bukan perusahaan yang go public, sehingga saudara tidak bisa melihat laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu secara bebas. Ya, gampang dilihat gitu mungkin enggak, karena merupakan bisa dikatakan sebagai rahasia perusahaan. Ya, tetapi kalau mau tahu tentang persediaan itu berarti kan tentu saja menurut saya dalam hal ini itu bukan hal yang kemudian disembunyikan, enggak, karena kita juga bisa melihat seperti apa persediaan itu. Kalau misalnya dalam hal ini menurut saya, jika saudara itu ternyata tidak sesuai dengan rencananya di situ, untuk tujuan pelaporan magangnya nanti, saudara eksplorasi gitu, eksplorasi sendiri, misalnya tentang aset tetap, saudara bisa tanya-tanya, kan tidak dalam sepanjang hari ketika saudara magang itu kerja terus gitu, mungkin ada istirahatnya atau ada tidak melakukan aktivitas. Nah, pada saat itu saudara bisa bertanya-tanya, punya aset tetap apa saja ya di sini, bagaimana, dan seterusnya, ngobrol-ngobrol gitu ya untuk mencari tahu berkaitan dengan nanti saudara mau membuat laporan magangnya, sehingga pada saat sudah selesai magang itu dengan dosen pembimbing itu bisa kemudian menyampaikan sesuai dengan materi pembahasan yang sudah saudara tetapkan di dalam proposal. Ya, kadang-kadang itu ketika di lapangannya itu tidak sesuai dengan ajuannya. Gitu. Nah, kalau demikian maka saudara bisa melakukan eksplorasi, komunikasi dengan ngobrol-ngobrol gitu ya, komunikasi dengan karyawan yang ada di situ yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Kemudian di halaman berikut, oh ya, di sini sorry. Ini saudara harus tanda tangan ya. Ini harus tanda tangan. Harus tanda tangan dulu. Kemudian template-nya pakai Romawi 1, Romawi 2 dan seterusnya, latar belakang. Latar belakang di sini isinya itu adalah
pertama biasanya kita menyampaikan dulu yang dimaksud dengan magang, itu seperti apa, jadi seperti mendefinisikan. Tapi sebetulnya kalau menurut saya cukup satu alinea saja yang menjelaskan terkait dengan magang. Setelah itu, alinea kedua dan berikutnya, saudara menjelaskan mengenai materi pembahasan. Misalnya mengenai persediaan barang gitu ya, maka saudara cerita. Ya, tapi sebetulnya mestinya harus smooth gitu ya. Mungkin cerita dulu tentang sebuah perusahaan itu seperti apa yang kemudian mengerucut ke persediaan. Dikaitkan dengan persediaan. Dan kemudian bahas sedikit tentang persediaan. Dari situ kemudian saudara mengatakan bahwa tertarik untuk melaksanakan magang tentang persediaan di perusahaan ini. Gitu. Itu yang ada di latar belakang. Sebetulnya berpikir ini seperti analog kalau kita bikin proposal skripsi ya, proposal skripsi. Enggak. Kalau mau ada yang tanya boleh di sela-sela ya. Pada saat bahas tentang proposal skripsi, saudara kan sudah melalui mata kuliah metodologi ya. Di bagian pendahuluan atau latar belakang, di latar belakang penelitian, di situ kan saudara bahas mengenai Y-nya. Y-nya itu kan adalah yang akan menjadi tema atau pokok, hal yang menjadi pokok. Misalnya mengenai harga saham. Maka tentu di situ cerita tentang harga saham terlebih dahulu kayak apa. Kenapa tertarik memilih tema tentang harga saham atau yang menjadi Y-nya adalah harga saham. Ya, karena ada kisah seperti ini gitu kan, ada fenomenanya seperti ini, kondisi harga saham kok semakin menurun misalnya begitu. Nah, ini analog seperti itu. Jadi di dalam latar belakang itu poin B dan poin C. Materi pembahasannya apa? Jadi nanti saya akan lihat pada bagian di sini materi pembahasan. Nah, kemudian nanti di bagian latar belakang itu akan saya lakukan pengecekan benar enggak materi pembahasan yang ada di halaman persetujuan dengan yang ada di dalam latar belakang. Nah, kemudian tujuannya dari sisi saudara saja, tapi hanya disebutkan tujuan begitu saja. Ya, tujuannya secara umum biasanya kan kalimat-kalimat yang biasalah kalau saudara punya dari kakak-kakak yang lalu silakan pakai. Ya, kemudian tujuan yang berkaitan dengan materi pembahasan. Jadi ada salah satu dari tujuan yang saudara sampaikan di dalam proposal tersebut itu adalah dikaitkan dengan materi pembahasan. Misalnya mengetahui prosedur atau mengetahui pengelolaan persediaan di perusahaan ini gitu, di perusahaan objek. Jadi ada salah satu menyebutkan begitu. Juga pada manfaat, tetapi kalau manfaat biasanya dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi saudara sendiri sebagai mahasiswa, kemudian manfaat bagi universitas, dan manfaat bagi objek. Kalau yang B dan C copy paste tidak apa-apa, asal diperhatikan di situ copy paste-nya itu jangan sampai perusahaan objeknya berbeda, kemudian saudara tidak adjust. Ya, sesuaikan dengan yang milik saudara atau yang menjadi objek magang saudara. Kemudian di manfaat bagi mahasiswa itu juga ada salah satunya itu dikaitkan dengan materi pembahasan. Ya, berarti manfaatnya saya akan memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan persediaan di perusahaan ini gitu. Ya, ini contohnya seperti itu. Kemudian materi magang dan pengambilan data ya, menjelaskan mengenai materi apa aja yang harus dipelajari saudara. Jadi ketika bahas tentang persediaan itu saudara pengen tahu apa saja. Jadi kayak perumusan masalah atau kayak kalau saudara membuat makalah, tugas membuat makalah itu kan ada pertanyaan, tapi tidak dalam bentuk pertanyaan, tetapi dalam bentuk pernyataan. Mengetahui mengenai ini gitu dan seterusnya. Nanti kita lihat secara contoh realnya. Kemudian mata kuliah penunjang.
magang. Kalau tentang persediaan, berarti ketika saudara belajar mengenai persediaan, itu ada di mata kuliah apa? Pengantar 1, pengantar 2, akuntansi pengantar 1 atau akuntansi pengantar 2 gitu. Dan mata kuliah itu memang ada di transkrip gitu ya, karena ada mungkin yang ada yang menggunakan contoh proposal dari yang kurikulum 2014. Nah, itu ada yang keliru gitu ya. Jadi perhatikan mata kuliah sebagai supporting apa. Kalau persediaan, kemudian ada juga misalnya itu adalah perusahaan yang manufaktur. Nah, bisa jadi juga saudara bisa menuliskan ada mata kuliah biaya atau akuntansi manajemen, akuntansi biaya. Kalau di industri perbankan maka tentunya ya yang relevan dengan itu gitu ya. Kemudian rencana kegiatan itu dibuat dalam bentuk tabel. Minggu pertama mau ngapain aja, minggu kedua ngapain aja dan seterusnya. Oke. Evaluasinya itu dilakukan oleh pembimbing lapangan dan pembimbing laporan. Kemudian penutup tentu kemudian menyampaikan karena ini ditujukannya nanti kepada objek magangnya ya, tempat magangnya kan kepadanya pimpinan magangnya, maka saudara memiliki harapan untuk bisa diterima magang di tempat objek magang. Nah, yang menjadi beberapa kekeliruan biasanya itu saudara menggunakan praktek kerja lapangan. Karena kita bukan PKL melainkan magang, jadi gunakan kata magang. Tata tulis dan redaksional lihat pada buku pedoman magang halaman 9 sampai 11. Latar belakang minimal 2 halaman. Ini. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Baik, Bu Jayani, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk kakak-kakak semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom chat ya, Kak. Untuk pertanyaannya dengan format nama dan pertanyaan. Nantinya akan diambil 2 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian Ibu Cayani bisa menjawabnya dengan sesuai pertanyaannya. Di sini sudah ada pertanyaannya, Bu. Iya. Dari Kak Fitriana. Pertanyaannya, apabila sudah dapat tempat magang dan waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Agustus, tetapi dikarenakan proposal dan surat pengantarnya belum diajukan kepada perusahaan, apakah kira-kira perlu diundur waktu pelaksanaannya atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Kak Silvi Nugraheni Kusumadewi, yaitu apakah dari pihak kampus menyediakan channel tempat magang yang sudah bekerja sama seperti BUMN atau KAP? Terima kasih, Bu. Silakan Bu Cayani bisa menjawab pertanyaan dari kakak-kakaknya. Iya, baik. Baik, Mbak Ivana. Yang pertama adalah terkait dengan mau melakukan magang pada tanggal 1. Kemudian belum mengajukan proposal. Nah, kalau ini kan masih tanggal 24 ya, 25 sudah membaca atau sudah diupload ya untuk pengumuman magangnya ya di POP. Saya belum ngecek. Sudah Bu, kemarin Ya, berarti kan tanggal 25 itu saudara sudah bisa mengumpulkan proposal magangnya. Dan itu insya Allah berarti kan pada tanggal 1 Agustus bagi yang tadi sudah mau menjalankannya atau melaksanakannya di tanggal 1 Agustus itu relatif bisa diimplementasikan atau bisa dilaksanakan karena ini belum melewati tanggal
1 Agustus. Begitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kerjasama dengan tempat magang. Kalau kerjasama itu secara apa namanya yang kemudian kontrak yang diatur betul-betul itu masih belum ada, tetapi kalau secara datanya itu ada beberapa memang, tapi dengan universitas begitu, dengan universitas, sehingga kalau memang mau tanya-tanya berkait dengan tempat magangnya itu ada di Bu Ellen, ya ada di Bu Ellen, ini bisa tanya-tanya. Dan kemarin saya itu ada dapat ya dari Bu Ida, itu ada alumni kita yang memberikan informasi tempat kerjanya itu bisa untuk magang. Dan ada juga sih satu tempat lagi, saya agak lupa ya, nanti saya cek lagi di meja saya, itu ada satu perusahaan yang minta untuk mahasiswa Unisbank itu kalau mau magang di tempat, tapi saya agak lupa karena beberapa hal yang perlu dilakukan selama bulan Juli dan Agustus ini, sehingga kalau tidak diingatkan ya jadi lupa gitu. Kalau ada beberapa yang tidak diingatkan lupa. Ini juga tadinya rencananya kan kita melakukan meeting ini di hari Senin sebetulnya. Tetapi hari Senin itu ternyata ada acara, Selasa ada acara lagi, daripada mundur-mundur gitu ya. Dan sudah diperkenankan untuk mengajukan proposal pada hari Senin tanggal 25. Jadi saya minta kita ketemunya di hari Minggu. Jadi mohon maaf ini ya, saudara juga mungkin yang pengen berlibur juga harus meeting di sini di saat saudara itu masih libur. Tapi ya menurut saya nggak masalah ya, karena saudara sudah agak libur agak lama. Setelah UTS itu setelah UAS ya, setelah UAS saudara cenderung sudah berlibur-libur juga gitu ya. Jadi ada satu tempat, tapi ada di meja saya itu proposal dari bukan proposal, ada surat dari perusahaan yang minta. Nah, memang sementara ini kebanyakan atau dari pengalaman yang sebelumnya itu mahasiswa cenderung secara aktif tersendiri, aktif secara individu mencari objek atau tempat magang. Nah, berbeda kalau yang di kurikulum 2020, kayak itu di kurikulum 2020 itu memang harus bermitra. Bermitranya itu pakai kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena magangnya itu dilakukan selama 6 bulan. Harus 6 bulan. Nah, kalau harus 6 bulan, maka kesepakatannya nanti mahasiswa saya dikasih ini gitu. Setuju enggak? Setuju. Berarti nanti bisa dilakukan konversi. Nah, dalam hal ini pakainya konversi kalau yang angkatan 2020, mulai 2020. Sedangkan untuk yang angkatan 2019 dan ini yang terakhir, dengan model magang yang 2 SKS begitu ya. Ini dari pengalaman sebelumnya memang sebagian besar itu mencari tempat sendiri. Gitu. Begitu, Mbak Ivana. Baik, Bu Caca, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Kak Hanifah Putri. Izin bertanya, Bu, untuk proposal magang, transkrip nilainya. Jika transkrip nilainya sampai saat ini belum keluar, bagaimana ya, Bu? Sedangkan untuk pengajuan proposalnya ada batas waktunya. Seperti itu, Bu. Iya. Kalau nilai ada yang belum keluar pada saat dilakukan pengepriman itu mungkin kurang dari 108, sehingga jadi tidak memenuhi syarat. Atau mungkin nilai yang belum keluar itu nilainya terus kurang bagus gitu ya, harapannya ya bagus gitu ya. Nah, ini jadi memang harus menunggu nilai itu keluar. Nah, jadi nanti saya akan melakukan pengecekan lagi di dalam Smart Campus, itu siapa dosen-dosen yang masih belum menginputkan nilai gitu, Mbak Hanifah.
Ya, Mbak Hanifah itu rencananya mau kapan untuk ininya? Untuk magangnya? Buat rencana sih itu Bu, kemungkinan akhir Agustus nanti baru Kalau akhir Agustus magang. kan masih agak lama gitu ya, maksudnya mungkin bisa saya ingatkan para dosennya itu sampai akhir Juli. Nah, mudah-mudahan ini kan pengajuan proposal kan kurang lebih 3 minggu ya, berarti kan masih ada waktu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang memang mau proposalnya, untuk pelaksanaannya itu di bulan Agustus, ya disegerakan saja, gitu, disegerakan untuk diajukan, ya. Kalau yang masih nanti bulan September agak pada minggu kedua mungkin tidak apa-apa, atau hari ketiga juga mungkin tidak ada masalah. Gitu. Begitu Mbak Hanifah, nanti saya cek lagi teman-teman dosen yang masih belum menginputkan nilai. Iya, Coba baik nanti Bu. dilihat perkembangannya dalam minggu tanggal 25 sampai tanggal 29. Terima kasih Bu Caca atas informasinya. Baik Bu, ini ada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Kak Herlianda Junior Adiarta. Izin bertanya, apakah boleh magang di instansi pemerintahan seperti BPK, PAD, seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Iya, sebetulnya sudah saya sampaikan tadi ya, objek magang yang relevan sesuai dengan akuntansi itu yang apa sih? Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa kalau di pembelajaran yang sudah saudara terima pada semester 1 sampai semester 6 itu kan cenderung pada rel-rel yang ada di akuntansi keuangan, akuntansi keuangan, perpajakan dan audit gitu. Sangat sedikit komposisinya yang ada di pemerintahan begitu. Menurut saya cari objek lain dulu gitu. Mbak siapa tadi? Mbak Herlinda. Ya, Mbak Herlinda coba cari objek yang lain dulu karena di perusahaan di Semarang kan juga banyak ya. Perusahaan-perusahaan yang ada di Semarang kan relatif banyak juga. Tidak harus besar sih, yang penting punya izin usaha, punya NPWP begitu. Apalagi kalau punya PKP, pengusaha kena pajak. Baik Bu, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan yang selanjutnya Bu, dari Kak Devi Sintapila, yaitu jika magangnya dikonversi dari program MSIP, apakah perlu membuat laporan magang atau boleh menggunakan laporan akhir MSIP dari kampus Merdeka Bu? Terima kasih. Kemudian ini pertanyaan dari Kak Talia Arum Kurniawati Bu. Maaf mau bertanya bagaimana untuk mahasiswa kelas malam yang pekerjaannya tidak sesuai dengan program studi yang diambil. Apakah magang boleh dilakukan di tempat yang tidak sesuai dengan program studi seperti itu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, yang pertama adalah mahasiswa yang melakukan magang bersertifikat. Ya, MSIB, magang dan studi independen bersertifikat. Nah, itu akan dikonversi tetapi memang tetap melakukan komunikasi. Jadi yang sudah melalui MSIB itu berarti kan sudah tidak perlu lagi magang, tinggal membuat laporannya. Dari program itu mungkin saudara itu sudah membuat laporan. Nah, nanti laporannya itu dikomunikasikan lagi saja dengan dosen pembimbing laporan. Gitu. Apakah perlu kemudian dalam hal pembuatan laporannya itu nanti perlu di-adjust, disesuaikan dengan model dalam hal itu kan tadi laporannya itu dengan laporan pelaksana atau laporan lapangan ya, maksud saya dengan pembimbing lapangannya. Nah, sekarang tentu saja tetap harus ada pembimbing laporan. Nah, pembimbing laporan
itu yang akan diajak komunikasi oleh saudara. Kalau saudara itu Mbak Sinta tadi, Mbak siapa tadi? Mbak Devi. Kalau sudah menyusun itu, maka tinggal disampaikan saja. Itu sudah oke atau harus menyesuaikan dengan template yang ada di laporan yang ada sesuai dengan di buku pedoman laporan magang kita gitu. Ya mungkin di-adjust gitu ya. Tinggal nanti bagaimana pembimbing laporannya itu mengarahkan gitu Mbak. Mbak siapa tadi? Lupa. Mbak Devi. Mbak Devi. Mau menambahkan bukan kemarin itu diminta untuk meminta tanda tangan dosen pembimbing dari kampus. Terus saya tanya kepada Bu Atik itu diminta untuk tanda tangannya kepada Bu Caca. Boleh. Kalau dengan saya juga boleh kan, itu juga untuk kepentingan yang ada di ini ya, yang ada di sana. Kalau kemudian nanti saya akan menetapkan pembimbingnya siapa, juga nanti tidak masalah. Kalau sementara untuk memenuhi persyaratan di tempat magang bersertifikatnya perlu tanda tangan, sementara juga belum menetapkan siapa pembimbing itu, maka boleh saja Mbak Devi untuk meminta tanda tangan saya. Tapi mungkin saya karena kesibukan kemarin yang banyak sekali sehingga saya masih beberapa belum respon WA dari mahasiswa gitu ya, termasuk Mbak Devi kayaknya. Itu dosen pembimbing nanti berarti yang milih dari Bu Caca sendiri? Iya, betul, dari saya. Ya Bu, baik, terima kasih. Ya, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang lain ya, teman-teman mahasiswa ini ada Mbak Devi yang sudah mengikuti program magang bersertifikat. Ini juga kemarin baru disampaikan oleh Bu Ellen untuk sosialisasi MSIP batch yang ketiga. Ya, boleh saudara mengikuti itu, terutama menurut saya, terutama bagi mahasiswa yang ada nilai D sama nilai E-nya. Ya, kalau siapa tahu bisa lolos gitu ya, jadi kan tetap bisa melakukan yang itu. Meskipun kalau tidak salah juga ada melampirkan transkrip nilai, bisa jadi juga itu juga dilihat oleh penyelenggaranya untuk, tapi kan namanya mencobalah ya, mencoba kalau kemudian juga saudara bisa melampirkan hal-hal lain yang misalnya ikut organisasi apa, bisa menambah poin gitu, misalnya tidak hanya sekedar transkrip nilai yang kebetulan pada saat itu saudara masih kurang beruntung jadi ada nilai D dan E. Ketika magang bersertifikat itu kan tidak diberikan persyaratan bahwa ada nilai E sama D-nya boleh apa enggak, hanya memang diminta untuk melampirkan transkrip. Itu memang melalui proses seleksi gitu ya, mungkin bisa di-accept, mungkin di-reject gitu. Tetapi kalau bagi saudara yang masih ada nilai D dan nilai E-nya, ya dicoba-coba saja untuk mengikuti program tersebut. Ya, jadi kan tidak tertunda, harus memperbaiki dulu nilai E dan D-nya, sehingga pasti mahasiswa yang masih ada nilai D dan E-nya itu akan tertunda dalam pengambilan mata kuliah magang dan skripsi. Kalau masih ada nilai C enggak masalah, nilai C gitu enggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada nilai C di mata kuliah metodologi gitu, itu enggak bisa skripsi tapi masih boleh magang. Gitu kan? Enggak bisa, misalnya nilai metodologinya C, otomatis kan mengulang. Nah, tapi berarti dalam hal ini skripsinya enggak bisa ngambil karena kan minimal metodologinya nilainya B, tapi bisa mengambil magang gitu. Nah, memang bagi mahasiswa angkatan 2000 mulai dari tahun 2000 berapa sampai terakhir tahun 2019 itu bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah selama 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Karena mata kuliah yang ada di semester 8 itu kan tinggal mata kuliah skripsi saja, sehingga skripsi dan magang bisa dilakukan bersamaan pada semester 7, tetapi effort-nya itu harus 2 kali lipat. Ya, karena sudah harus magang dulu, habis itu kemudian nyambi untuk skripsi dan nyambi untuk melakukan magang, maksud saya melakukan magang sambil juga mencari-cari berkaitan dengan skripsinya. Terus juga harus
menyelesaikan laporan magang dan juga menyelesaikan skripsinya. Itu kan berarti sangat gigih gitu ya, bisa dilakukan dalam 1 semester. Tetapi memang masih ada kuliah gitu ya, masih ada kuliah 2 mata kuliah. 2 mata kuliah ini ya bisa kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Maksud saya adalah biasanya kan dalam 1 semester kan kurang lebih ada 7 mata kuliah ya, rata-rata antara 7 sampai 8 mata kuliah. Nah, di semester 7 itu kan tinggal 2 mata kuliah karena ada akuntansi manajemen yang sudah ditarik ke semester 5. Ya, sebagian besar itu sudah banyak yang memenuhi itu, hanya mungkin ada teman-teman mahasiswa yang masih tidak memperbaiki nilai-nilai yang D dan E padahal itu ada di semester 1, 2, 3 gitu. Nah, itu yang kemudian ternyata ketika magang skripsi harus memenuhi itu sehingga agak tertunda. Dan yang paling kurang beruntung lagi adalah ternyata mata kuliah yang nilainya D atau E itu ada di semester genap. Nah, berarti nundanya setahun ini kan nggak dibuka di semester ganjil kan jadi kerepotan untuk itu. Ya, nih, jadi ada beberapa yang menjadi kendala. Itu yang untuk Mbak Devi. Terus yang kedua apa Mbak Ivana? Saya lupa. Untuk yang kedua, jika anak mahasiswa kelas malam yang tidak sesuai dengan program studinya, Bu. Ya, mahasiswa malam itu biasanya mahasiswa malam itu adalah mahasiswa yang sudah bekerja. Biasanya. Ya. Bagi mahasiswa malam yang bekerja, maka bekerjanya itu sudah dianggap sebagai magang. Sudah dianggap sebagai magang. Sehingga bagi para mahasiswa yang sudah bekerja, biasanya mahasiswa malam ini tadi, itu tinggal membuat laporannya. Kalau demikian, karena saudara bekerja di tempat kerjanya itu, tentu kan sudah punya teman-teman itu ya, teman-teman kalau memang yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan bidang akuntansi. Ya cari tahu, itu juga malah sudah lebih kenal dengan teman-teman yang bagian akuntansinya gitu kan ya. Yang berkaitan dengan akuntansinya atau berkaitan dengan pajaknya begitu. Ya tetap bikin laporannya atau bikin proposalnya adalah yang punya kaitannya dengan akuntansi, even meskipun saudara itu tidak bekerja di bidang itu, gitu. Tidak menjadi kerjanya itu di bagian itu. Tetapi kan karena sudah bekerja di sebuah perusahaan tersebut sudah dianggap sebagai magang dan untuk laporannya itu nanti tetap harus dikaitkan dengan yang ada kaitannya dengan keakuntansian. Kalau sudah bekerja di situ malah sudah punya koneksi teman-teman yang bisa dicari tahu atau ditanya-tanya gitu ya, ditanya-tanya berkaitan dengan materi pembahasan yang relevan dengan bidang akuntansi. Begitu. Baik Bu Cahyani, terima kasih. Mohon maaf Bu, ini pertanyaannya masih banyak. Apakah Bu Cahyani masih bersedia untuk menjawab pertanyaan dari kakak-kakak semuanya, Bu? Masih, kita pasti mungkin punya waktu 15 menit mungkin. Baik Bu, saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Devarila Wulandini. Izin bertanya, apakah magang boleh di instansi perbankan seperti bank atau BPR, Bu? Terima kasih. Kemudian, ini pertanyaan dari Kak Siti Sundari, yaitu apakah magang boleh lebih dari 1 bulan atau hanya 1 bulan saja, Bu? Terima kasih. Seperti itu, Bu. Baik. Untuk Mbak Deva, perbankan masih relatif boleh daripada pemerintahan gitu. Perbankan itu masih lebih boleh menurut saya. Tetapi sebetulnya akan lebih tepat kalau itu mahasiswa keuangan dan perbankan yang vokasi D3KP itu ya. Itu akan lebih tepat kalau itu. Tetapi kalau untuk akuntansi masihlah, karena kan yang namanya akuntansi itu aset tetap kemudian mengenai misalnya ada investasi dan yang lain-lain itu
tidak melihat pada jenis usaha. Karena kita pakainya principal base, bukan rule base. Kalau rule base itu kalau perbankan maka ngaturnya begini, kalau di industri jasa seperti ini itu kan enggak, semuanya sama. Jadi kalau di industri, kecuali kalau di pemerintah ya, karena pemerintah itu kan punya standar tersendiri yaitu SAP. Ya, standar akuntansi pemerintah. Dan di akuntansi pemerintah sektor publik itu kan mata kuliahnya hanya 2 gitu kan ya, hanya 2. Jadi kalau di perbankan masih boleh, baik itu Bank Nasional maupun BPR. Nggak apa-apa, bahkan BKK juga nggak apa-apa gitu. Kemudian Mbak Siti Sundari, boleh lebih dari 1 bulan, tidak harus 1 bulan, minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan, begitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Lanjut Bu, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Rosalia Dira, yaitu jika jadwal magang bertabrakan dengan jadwal kuliah Bu, bagaimana ya Bu? Terima kasih. Baik, Mbak siapa tadi? Rosalia. Mbak Rosalia. Mbak Rosalia dan teman-teman mahasiswa yang lainnya berkaitan dengan pengelolaan atau apa ya, desain dari kuliah semester 7 bagi saudara yang magang itu karena mata kuliah yang diambil itu tinggal 2 mata kuliah, yaitu satu mata kuliah pilihan dan yang satunya audit investigasi, audit investigatif ya. Nah, tinggal 2 mata kuliah itu, maka secara setting atau desain dari proses pembelajaran di semester 7 itu pada bulan September dan bulan Oktober saudara itu melakukan magang. Nah, seperti kita tahu bahwa desain atau pengaturan dari pembelajaran selama 1 semester itu kan terbagi menjadi 2, masih dibuat begitu, yaitu masa UTS dan masa UAS. Ya kan? Masa UTS dan masa UAS. Masing-masing 8 minggu termasuk ujiannya, termasuk asesmennya gitu. Ya. Nah, kalau 8 minggu berarti kan itu 2 bulan. Kita untuk perkuliahan tahun akademik 2022 itu akan dilakukan dimulai pada tanggal, kalau tidak salah yang saya dengar itu tanggal 19 September. 19 September, kalau tidak salah ya. Jadi minggu ketiga bulan September. Nah, berarti bagi saudara yang sudah magang duluan gitu kan ya, di awal September itu kan sudah 3 minggu magang. Nah, kemudian dari tanggal 19 September itu 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian berarti praktis saudara pada bulan September, mulai dari tanggal 9 September pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu tidak kuliah, magang saja. Sama tentu hal-hal yang misalnya saudara sudah mau bimbingan skripsi gitu ya, atau sudah membuat proposal untuk diajukan kepada pembimbing skripsi itu bisa dilakukan itu. Ya. Nah, kuliahnya baru dilakukan setelah UTS. Saudara belum UTS ini, semuanya belum UTS bagi yang semester 7, belum UTS. Nah, setelah UTS itu berarti kan ada 8 pertemuan untuk masa UAS, ya kan? Nah, ketika masa UAS itu kan saudara kuliahnya kan 2 mata kuliah, teman-teman semua ini yang berada di semester 7. Nah, nanti satu minggu itu, 1 mata kuliah itu seminggu 2 kali kuliahnya. Gitu. Audit investigasi seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali berarti 1 bulan kan sudah 8 kali.
8 kali berarti saudara akan UTS diselenggarakan oleh dosen itu. Tapi mahasiswa yang semester 1 sampai semester 6, yang ganjil-ganjil ya, 1, 3, 5 itu mereka tetap kuliah, saudara UTS di pertemuan ke-8. Ke-8-nya dari saudara mulai setelah UTS ya, di masa UAS. Lah nanti kemudian UAS-nya bareng-bareng lagi sama biar gampangnya semester 1, 3, 5 bareng-bareng lagi. Karena tadi istilahnya mata kuliah tersebut, 2 mata kuliah itu diblok. Gitu, diblok. Jadi tidak kuliah selama sampai dengan masa tengah semester. Baru kuliahnya setelah UTS, yaitu pada masa akhir semester yang saudara melakukan kuliahnya itu 1 mata kuliah seminggu dilaksanakan 2 sesi. Begitu Mbak Ivana. Mbak ini ya, Mbak Rosalia yang tadi bertanya. Iya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, Bu, masih tersisa waktu 9 menit. Dari Kak Siti Zulaikah dengan pertanyaan berkaitan dengan surat izin magang, Bu. Itu diberikan secara langsung setelah pengajuan atau meminta sendiri ke BAK. Untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Indri Dwi. Bu, jika mahasiswa dari kelas pagi yang bekerja di bidang F&B, bolehkah sekalian magang di tempat tersebut, Bu? Terima kasih. Monggo, Bu. Ya. Baik. Mbak Siti Yulaikha. Mbak Siti dan teman-teman yang lain juga terkait dengan prosedur untuk pengajuan proposal magang, itu saudara membuat proposal sesuai dengan template. Mungkin juga kalau ada contoh silakan dilihat dari contoh yang sudah ada, yang sudah di ACC gitu ya. Nah, kemudian saudara masukkan ke BAK, titipkan ke BAK. Oleh BAK nanti kan sudah terkumpul pada hari itu berapa proposal, itu akan dikirimkan atau dibawa. Bagian BAK itu akan membawa proposal yang dari teman-teman mahasiswa yang sudah ditumpuk di BAK ke meja saya. Kemudian akan saya baca satu demi satu. Saya pisahkan mana yang perlu direvisi dan mana yang harus mana yang harus direvisi, mana yang sudah oke, sudah ACC. Kalau sudah ACC, maka saya akan beri tanda tangan langsung di situ. Kalau belum di ACC, tentu saja saya belum tanda tangan, dan kalau ada revisi, maka biasanya saya memberi tekuan-tekuan, memberi coretan-coretan, mana yang harus saudara perbaiki lagi. Dan kemudian setelah itu, saya akan membawa proposal yang ACC dan proposal yang belum di ACC atau masih ada revisi. Yang masih direvisi itu biasanya saya berikan pada bagian yang ada gambar burung di situ, belakang burung gitu ya. Atau kalau sekarang itu Mbak Nur Asrof. Sedangkan yang sudah ACC akan saya berikan kepada Mas Adit. Dan di situ nanti Mas Adit akan membuatkan surat izin dari proposal yang sudah di ACC, itu akan sudah dibuatkan secara langsung oleh Mas Adit untuk dibuatkan surat izin. Nah, sehingga bagi saudara yang mengajukan proposal 2-3 hari kemudian dicek lagi ke kampus gitu ya, itu tanyakan atas nama ini. Nah, bisa mungkin di tempatnya Mas Adit, bisa mungkin di tempatnya Mbak Nur Asrof. Gitu. Kalau di tempatnya Mas Adit ya berarti saudara sudah tinggal ngambil proposalnya, kemudian diajukan ke perusahaan, sudah ada surat izinnya di situ. Kalau masih belum betul, berarti saudara harus membuat koreksi lagi, diperbaiki, kemudian akan dikumpulkan kembali. Dikumpulkan kembalinya itu beserta proposal yang ada revisiannya, yang sudah ada tekuannya, yang sudah ada coret-coretannya dari saya. Sehingga saya bisa melakukan koreksinya itu langsung, nggak membaca lagi dari awal. Gitu. Saya akan melihat, oh yang ini sudah dibetulin, ini sudah dibetulkan, begitu ya.
Sehingga kalau sudah oke, saya akan tanda tangan, prosesnya akan sama seperti yang sudah di ACC. Gitu, Mbak Siti dan teman-teman yang lain, ini juga untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian Mbak Indri, bagi mahasiswa yang pagi pun sudah bekerja, maka anggap bekerjanya itu sebagai tempat magang. Sehingga tinggal bikin laporan, sama berlakunya bagi mahasiswa pagi maupun mahasiswa malam yang sudah bekerja, maka maka dianggap bahwa tempat kerjanya itu sebagai tempat magang, tetapi ketika mengajukan proposal itu pemateri pembahasannya sesuaikan dengan bidang akuntansi yang relevan. Gitu. Baik Bu Cahyani, terima kasih untuk jawabannya. Untuk kakak-kakak semua, ini masih tersisa waktu 2 menit. Bagi kakak-kakak semua yang masih ada pertanyaan yang belum paham, bisa langsung diisikan di kolom chat dengan format nama dan pertanyaannya. Mbak Gina gabung enggak ya? 14419 144. Mbak Anis sudah terhubung dengan Mbak Gina belum? Belum on mic, Nis. Kayaknya belum, Mbak Gina itu baru tidur itu jam 12 malam. Masih tidur mungkin. Mas, karena dia sudah di ACC. Tadi udah sempat saya chat Bu, tapi belum ada balasan dari Mbak Ginanya. Iya, sama kalau begitu. Ya, sebetulnya saya kepengen Mbak Gina untuk share proposal yang sudah di ACC gitu ya. Nah, saya sebetulnya saya contoh satu di sini, tetapi masih ada yang dikoreksi, tapi nggak apa-apa. Karena Mbak Gina tidak nyambung dengan kita, maka saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk memberikan contoh yang proposal yang relatif sudah smooth. Sudah nampak Mbak Ivana? Sudah, Bu. Baik. Jadi ini ada salah satu contoh proposal magang. Ini covernya. Proposal magang diajukan kepada perusahaan objek magangnya, alamat. Kemudian ini logonya masih belum betul karena logonya pakai logo yang baru ya. Logo yang berwarna merah dengan burung putih. Kemudian siapa yang mengajukan, kemudian ini biasalah kalau bikin proposal kan seperti ini ya. Program studinya, fakultasnya, tahunnya. Pada halaman persetujuan ini sudah diberikan di sini halaman persetujuan, nama, NIM, program studi, fakultas, alamat, materi, pengelolaan persediaan barang. Nah, ini contoh tadi yang saya sampaikan juga. Kemudian tempat pelaksanaan, nama perusahaannya. Jadi bukan kayak di materi pembahasan itu bukan menunjukkan judul proposal gitu ya, bukan judul laporan begitu. Ya, menyebutkan saja apa yang menjadi temanya atau hal yang pokok yang mau dieksplorasi. Kemudian tanggal pelaksanaannya ini jadi contoh proposal yang lalu. Ini tapi anak kerja sih, anak malam. Dan ternyata masih ada yang kurang tepat. Boleh pakai daftar isi, dilewati juga nggak apa-apa. Ini akan lebih bagus sebetulnya pakai ini. Kemudian mulai latar belakang. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, satu alumni yang ngomong magang ialah terserah lah ya saudara bikin dengan kata-kata yang dari internet atau dapat dari mana gitu monggo saja, terkaitan dengan definisi magang, satu paragraf atau satu alinea cukup. Kemudian ngomong tentang perusahaan seperti apa, kemudian mengerucut kepada persediaan, karena yang menjadi materi pembahasan adalah mengenai persediaan gitu. Kemudian masih kurang lebih 2 paragraf atau 3 paragraf tentang halaman, silakan. Baru ngomong tentang objeknya. Dari objek magang, baru kemudian, nah dan ini masih kurang tepat sebetulnya di konklusi atau penutup dari latar belakang oleh karena adanya
dilakukan, maka penulis tertarik untuk membuat laporan. Nah, ini kan kalau ini kan berarti pada saat membuat laporannya harusnya tertarik untuk melakukan magang di tempat itu, di objeknya. Ya, kalau ini ternyata saya masih ada karena tadi ya hanya screening gitu, as long sebetulnya tidak terlalu prinsip gitu, tetapi ini sebetulnya kurang tepat saja. Saya juga pada saat itu berarti kurang teliti untuk melakukan koreksinya. Itu mestinya bukan membuat laporan, tetapi tertarik untuk melakukan magang di objek itu tentang ini, gitu, ya, pengelolaan persediaan. Tujuan bla 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 bla, tetapi ini ada poin nomor 4 yang dikaitkan dengan yang dikaitkan dengan materi pembahasan. Tuh. Kemudian ini nomor 4 sama 5 malah ya, justru ya, yang dikaitkan dengan materi pembahasan. Nah, untuk manfaatnya ini ada yang belum dimasukkan ini. Ini berarti masih keliru sebetulnya. Ya, 1 2 3 4 itu tidak ada yang menyebutkan manfaatnya bagi mahasiswa yang dikaitkan dengan materi pembahasan. Seharusnya ada. Seharusnya memasukkan juga, berarti kan mendapatkan pengetahuan mengenai gitu ya, pengetahuan mengenai pengelolaan persediaan. Gitu. Jadi di sini harus ada di manfaat bagi mahasiswa itu harus ada satu manfaat yang dikaitkan dengan materi pembahasan. Next, kalau yang untuk universitas, untuk institusi itu disamakan nggak apa-apa, nggak masalah. Dan materi magang ini sudah juga apa saja materi yang mau diketahui di sana secara umum dan secara khususnya. Kemudian ada pengambilan data, kemudian dokumentasi, itu kalau pengambilan datanya juga pakai dokumentasi, karena juga saudara harus foto ya, karena nanti menjadi lampiran. Ketika magang, saudara harus foto juga, paling tidak ada 4 foto yang nanti menjadi lampiran di laporan magang. Nah, ini ada mata kuliah penunjangnya, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, karena ini perusahaan manufaktur bisa jadi. Harusnya ada akuntansi pengantar 2 ini ya. Karena materi tentang persediaan kan ada di akuntansi pengantar 2. Kemudian ini harusnya sebelum tabel itu ada unen-unen kang gumatok dulu, maksudnya ada pengantarnya dulu, tidak tiba-tiba muncul tabel. Harus menyebutkan dulu kalimat dulu baru tabel. Dan di dalam tabel itu jarak barisnya 1, jarak barisnya 1. Ini kegiatannya mau dilakukan apa saja, kemudian kalau bisa model yang di blok diwarnain, gitu ya, diberi warna. Minggu pertama dikasih warna, minggu kedua dikasih warna, dan seterusnya. Kalau ini diberi centang, lebih bagus lagi pakai blok. Rencana pelaksanaan, tanggal berapa dilaksanakannya, evaluasi oleh pembimbing lapangan dan pembimbing laporan, jadi ada 2 di sini. Dan penutupnya besar harapan untuk bisa diterima magang di tempat objeknya, gitu. Boleh pakai lampiran daftar riwayat hidup, enggak apa-apa. Boleh juga, tapi nanti juga harus ditandatangani, gitu. Baik, Bu Jayani, terima kasih atas pemaparannya, tanya jawabnya, dan terima kasih untuk template-nya yang sudah diberikan kepada kakak-kakak angkatan 2019. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk selanjutnya, bagi kakak-kakak angkatan 2019, dipersilakan untuk mengisi presensi yang sudah panitia kirimkan lewat kolom chat dengan durasi waktu 5 menit dan dapat diisi dari sekarang. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengambil dokumentasi yang akan dibantu oleh operator. Dan untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2019 untuk bisa
on cam terlebih dahulu. Mari kakak-kakak bisa on cam terlebih dahulu untuk mengambil gambar. Baik, sudah dengan hitungan ketiga kali nanti bisa diambil gambarnya ya operator. Dimulai dari 1, 2, 3. Bu. 2, 3. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak dan Bu Cahyani. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih untuk segenap Bapak, Ibu dosen Bu Cahyani terutama, dan untuk mahasiswa dan mahasiswi program studi S1 Akuntansi Angkatan 2019, serta panitia yang telah terlibat. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Saya Ivana Zikriyah selaku MC dan mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata, perbuatan maupun kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cahyani. Terima kasih Bu Caca. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mas Resi, saya nanti diingatkan ya untuk perusahaan yang masuk meminta teman yang mau magang di situ hari Senin. Itu yang dari perusahaan dari Kudus itu ya Bu? Kan ada lagi satu yang masuk ke meja saya.